wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Karunia. Saya dari Pendidikan Fisika kelas 2A 2019 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas alat fisika yaitu multimeter analog dan salah satu praktikum fisika dasar yaitu praktikum gaya gesek. Teman-teman, tahu nggak sih alat multimeter analog? Apa sih itu multimeter analog? Fungsinya apa? Cara kerjanya bagaimana? Ataupun tahu nggak sih praktikum fisika yaitu gaya gesek? Gaya gesek itu apa? Bagaimana praktikumnya? Bagi kalian yang belum tahu apa itu multimeter analog dan apa itu praktikum gaya gesek, yuk simak videonya sampai akhir. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe video ini. Nah teman-teman, ini dia alat multimeter analog. Sebelum kita membahas lanjut tentang multimeter analog, kita harus tahu dulu apa itu multimeter. Multimeter adalah alat untuk mengukur sebuah tegangan listrik, kuat arus listrik, dan resistansi listrik. Pada multimeter dibagi menjadi dua, multimeter digital dan multimeter analog. Tetapi pada video kali ini saya hanya membahas tentang multimeter analog. Multimeter analog ini memiliki fungsi: satu, mengukur arus DC, kedua, mengukur arus AC, ketiga, mengukur tegangan listrik, keempat, mengecek kapasitor, kelima, mengecek induktor, dan keenam, mengecek resistor. Perhatikan pada multimeter analog ini. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari multimeter analog ini. Yang pertama, di sini kita lihat ada kotak meter. Kotak meter ini merupakan cangkang atau bodi multimeter yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen yang terdapat pada multimeter analog tersebut. Yang kedua, ada skala. Bisa dilihat skalanya. Skala ini berfungsi sebagai skala nilai pembacaan meter. Pada papan skala terdapat nilai-nilai pembacaan untuk masing-masing skala pengukuran seperti nilai tahanan, nilai tegangan AC, nilai tegangan DC, atau untuk pengukuran arus listrik. Yang ketiga, ada jarum penunjuk meter. Nih, jarum penunjuk. Jarum penunjuk di sini berfungsi sebagai penunjuk besaran nilai yang akan kita ukur. Pada multimeter analog kerap ditambahkan sebuah cermin pada papan skala untuk pembacaan pada jarum penunjuk ini menjadi lebih akurat. Yang keempat, terdapat skrup pengatur. Skrup pengatur di sini berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke kanan atau ke kiri menggunakan obeng pipih kecil. Yang kelima, ada zero ohm adjusting knob. Nih, zero ohm adjusting knob
digunakan saat melakukan pengukuran home pada resistansi, yaitu dengan cara menghubungkan prob merah dan prob hitam dan memutar tombol pengatur ke kanan atau ke kiri agar posisi jarum tepat berada di posisi 0. Selanjutnya itu ada lubang kutub positif. Nih, bisa dilihat lubang kutub positif ini untuk memasang tes LED positif, yaitu kabel prob berwarna merah seperti ini. Selanjutnya ada saklar pemilih. Saklar pemilih digunakan untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukuran. Pada multimeter analog ini umumnya ada 4 posisi pengukuran. Yang pertama itu posisi home, yang kedua ada posisi AC voltage, yang ketiga ada DC voltage, dan terakhir ada DC miliampere. Selanjutnya ada lubang kutub negatif. Dari namanya aja, lubang kutub negatif berarti tempat untuk memasang prob negatif, yaitu yang berwarna hitam seperti ini. Yang kesembilan ada tes LED negatif seperti ini. Tes LED negatif adalah kabel prob multimeter berwarna hitam yang mengidentifikasi posisi negatif. Pada bagian ujungnya dipasang lubang kutub negatif multimeter. Tes LED negatif digunakan untuk pengukuran pada benda kerja. Yang terakhir adalah tes LED positif atau yang biasa disebut prob merah. Prob merah ini mengidentifikasi posisi positif. Pada ujungnya dipasang ke lubang positif multimeter. Tes LED positif juga digunakan untuk melakukan pengukuran pada benda kerja. Pertama, pengukuran arus listrik. Periksa jarum penunjuk menunjukkan angka 0. Jika tidak menunjuk pada angka 0, maka putar sedikit dengan obeng min. Kedua, pasang kabel prob merah ke positif dan prob hitam ke negatif seperti ini. Ketiga, jika digunakan arus DC, maka kita putar selektor ke arah ampermeter DC pada batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari yang kita ukur. Yang keempat, jika gunakan untuk mengukur arus AC, maka putar selektor ampermeter ke arah AC pada batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari arus listrik yang akan kita ukur. Kelima, menghubungkan antara seri dengan sumber multimeter dan beban yang akan kita ukur. Kayak gini rangkaiannya. Ini untuk rangkaian pengukuran arus listrik pada suatu beban berupa lampu dengan sumber AC seperti ini, dan ini
Rangkaian pengukuran arus listrik pada beban suatu lampu dengan menggunakan arus DC. Dan yang terakhir, pembacaan nilai listrik pada alat ukur yang ditunjuk oleh jarum penunjuk. Yang kedua, pengukuran tegangan listrik. Periksa jarum penunjuk menunjukkan angka 0. Jika jarum penunjuk tidak menunjuk pada angka 0, maka putar skru pengatur kedudukan jarum hingga jarum penunjuk menunjukkan angka 0. Yang kedua, pasang prob merah pada positif dan prob hitam ke negatif seperti ini. Yang ketiga, pengatur saklar pemilih atau selektor jika digunakan untuk mengukur tegangan DC, maka kita putar ke arah DC pada batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari tegangan listrik yang akan kita ukur. Yang keempat, jika kita gunakan untuk mengukur tegangan AC, maka putar ke tegangan yang menunjukkan AC seperti ini pada batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari tegangan yang akan kita ukur. Yang kelima, menghubungkan secara paralel dengan beban dengan sumber tegangan. Yang ini rangkaian pengukuran tegangan suatu lampu dengan sumber tegangan DC. Dan yang ini rangkaian pengukuran tegangan suatu lampu dengan sumber tegangan AC. Dan yang terakhir, melakukan pembacaan tegangan listrik pada alat ukur yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Ketiga, pengukuran hambatan listrik atau resistansi. Yang pertama, periksa jarum penunjuk menunjukkan angka 0. Jika jarum penunjuk tidak menunjukkan angka 0, maka putar skru pengatur pada jarum penunjuk hingga menunjukkan angka 0. Yang kedua, memasang kabel prob merah ke positif dan kabel hitam ke negatif. Yang ketiga, pengaturan selektor untuk mengukur hambatan, maka putar selektor ke arah home seperti ini, lalu pilih batas ukur yang kira-kira lebih dari nilai hambatan yang kita ukur. Keempat, pengukuran kalibrasi alat ohmmeter dengan cara ujung kabel prob merah dan prob hitam akan mengarah ke titik 0 seperti ini atau tidak. Yang kelima, menghubungkan beban yang akan kita ukur ohmmeter, pastikan telah melepas sumber tegangan ataupun sebelum pengukuran hambatan seperti ini rangkaiannya. Dan yang terakhir, catat hasil pengukuran di jarum penunjuk seperti pada gambar. Teman-teman, pada semester 1 kemarin kita telah melakukan praktikum gaya gesek. Tetapi kalian sudah mengertikah praktikum gaya gesek tersebut? Sebelum saya membahas tentang praktikum gaya gesek, saya akan membahas terlebih dulu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang
bekerja permukaan benda yang sejajar dengan permukaan benda dan berbanding terbalik dengan arah geraknya. Besar gaya gesek dipengaruhi oleh kekasaran atau kehalusan permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek yang ditimbulkan akan semakin besar. Gaya gesek terbagi menjadi dua. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek ketika benda diam atau nol. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda di mana benda tersebut akan mulai bergerak hingga benda tersebut bergerak. Gaya gesek statis itu akan lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Mengapa demikian? Karena semakin besar gaya gesek, maka benda akan semakin sulit untuk bergerak. Atau ketika benda diam akan memerlukan gaya yang lebih besar untuk dapat bergerak. Hal itu disebabkan karena atom atau molekul sudah membentuk ikatan pada benda tersebut. Tujuan dari praktikum gaya gesek ini yaitu: 1. Mahasiswa dapat menentukan koefisien statis dan koefisien kinetis. 2. Mahasiswa dapat menentukan kecepatan benda ketika benda bergerak pada bidang miring. 3. Mahasiswa dapat memahami konsep dinamika pada perkuliahan fisika dasar. Dan yang keempat, mahasiswa dapat membandingkan nilai koefisien statis dan koefisien kinetis pada teori dan pada praktikum ini. Sebelum melakukan praktikum gaya gesek, tentunya kita memerlukan alat bahan. Yang pertama, ada balok sebanyak 3 buah. Yang kedua, ada neraca digital sebanyak 1 buah. Yang ketiga, ada mistar sebanyak 1 buah. Yang keempat, ada tali penghubung sebanyak 1 buah. Yang kelima, ada stopwatch digital sebanyak 1 buah. Yang keenam, ada penahan papan inklinasi sebanyak 1 buah. Yang terakhir adalah papan inklinasi sebanyak 1 buah. Pada praktikum gaya gesek ini terdapat 2 percobaan. Percobaan pertama, pengukuran koefisien statis. Percobaan kedua, pengukuran koefisien. Percobaan pertama, pengukuran koefisien gesek statis. Yang pertama, massa balok dihitung pada neraca digital. Yang kedua, papan penyangga di antara papan inklinasi diletakkan seperti di gambar ini. Yang ketiga, balok diletakkan di atas papan inklinasi seperti pada gambar. Yang selanjutnya, tiang penyangga digeser hingga balok mulai bergerak, lalu dicatat hasil percobaan dan lakukan pengulangan 5 kali pada permukaan licin. Dan percobaan kedua yaitu pengukuran koefisien gesek kinetis. Yang pertama, massa balok dihitung menggunakan neraca digital. Yang kedua,
diukur jarak tempuhnya sebanyak 5 kali jarak tempuh, yaitu 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, dan 50 cm. Yang ketiga, letakkan balok di atas papan inklinasinya dengan jarak tempuh yang telah ditentukan. Balok 2 dibiarkan menggantung. Massa balok 2 akan lebih besar dari massa balok pertama. Setelah itu, waktu yang diperlukan dicatat pada hasil percobaan dan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali pada permukaan licin dan kasar. Nah, tadi kan kita sudah melakukan praktikum. Selanjutnya data-data tersebut ditulis dalam data percobaan. Ada 2 percobaan. Yang pertama itu percobaan pengukuran koefisien gerak statis. Ada permukaan licin dan ada permukaan kasar. Kita melakukan 5 kali pengulangan. Tadi kan kita telah dapat jarak pada sumbu X dan jarak pada sumbu Y. Nanti yang akan kita cari adalah mu S. Sebanyak 5 kali pengulangan. Habis itu dicarilah ratanya. Begitu pula pada permukaan kasar. Dilakukan 5 kali pengulangan. Yang telah kita dapatkan yaitu jarak pada sumbu X, jarak pada sumbu Y. Nah, nanti kita carinya itu mu S nya ini. Setelah dapat semua, baru deh diratain. Selanjutnya percobaan kedua. Percobaan kedua itu pengukuran koefisien gerak kinetis. Ada permukaan licin, ada permukaan kasar. Pengulangannya 5 kali. Yang data kita dapatkan yaitu jarak tempuh dan waktunya. Yang akan kita cari nantinya adalah percepatan, mu K, dan tegangan tali. Setelah semua didapat, barulah kita nyari ratanya. Begitu pula pada permukaan kasar. Dilakukan 5 kali pengulangan. Yang telah kita dapat yaitu jaraknya, waktunya, dan yang akan kita cari yaitu percepatan, mu K, dan tegangan tali. Setelah dapat semua, sama kayak yang lainnya, yaitu nyari rata dari permukaan kasar ini. Rumus yang kita pakai dalam praktikum gaya gesek ini, yang pertama ada gaya gesek statis di mana Fs sama dengan mu S dikali N normal. Yang kedua, gaya gesek kinetis Fk sama dengan mu K dikali N. Yang ketiga, koefisien statis yaitu mu S sama dengan Y per X. Selanjutnya ada koefisien kinetis yaitu mu K sama dengan M2 per M1 dikurang A per G dikali M1 plus M2 per M1. Selanjutnya ada percepatan A sama dengan 2X per T kuadrat. Dan yang terakhir ada tegangan tali T sama dengan M1 dikali M2 dikali G dikali 1 plus mu K per M1 plus M2. Berikut keterangannya. Fs itu gaya gesek statis, satuannya Newton. Fk gaya gesek kinetis, satuannya Newton. Mu S koefisien gesek statis. Mu K koefisien gesek kinetis. Y sama dengan jarak yang ditempuh pada sumbu Y, satuannya meter. X jarak tempuh pada sumbu X,
satuannya meter. M1 yaitu massa benda 1, satuannya kilogram. M2 massa benda 2, satuannya kilogram. N gaya normal, satuannya newton. Dan G gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Nah, tadi kan kita menggunakan rumus koefisien gerak statis. Mu S sama dengan Y per X. Itu dari mana sih? Perhatikan gambar. Ketika benda turun pada bidang miring, kita lihat ada gaya normal ke atas dan W ke bawah. Mari kita jabarkan. Ke bawah itu ada W sin theta. Ke atas itu ada gaya gerak statis. Maka di sini pada sumbu Y, ini sumbu Y, F sama dengan M dikali A. Gayanya 0, maka percepatannya 0. Fx karena gayanya ke bawah, maka Fx dikurang Fs. Pindah ruas, Fx sama dengan Fs. Fx ya ini mana? Si W sin theta ini. Masukin. W sin theta sama dengan Fs. W sin theta karena gaya statis itu mu S dikali N, maka tulis mu S dikali N. W sin theta sama dengan mu S. N nya itu W cos theta, maka didapat mu S sama dengan W sin theta W cos theta. Sin per cos itu kan tan, dan alpha sama dengan X per Y. Untuk Y cuma satu doang. Nih, Fy sama dengan W cos theta. Maka terbukti X per Y. Ini teman-teman, koefisien gerak kinetis. Mu K sama dengan M2 per M1 dikurang A per G dikali M1 plus M2 per M1. Mari kita jabarkan. M1 di sini, M2 pada ini, di sini. Pada M1, karena gaya normal itu selalu ke atas, maka normalnya ke atas dan W-nya ke bawah. Tegangan tali ke kanan, karena geraknya ke kanan dan ada gaya gesek kinetis ke kiri. Begitu juga pada M2. Karena geraknya ke bawah, maka W-nya ke bawah dan ada tegangan tali. Jika kita pisahkan M1 dan M2 begini. Ambil M1, catat ulang. Ke atas ada N, ke kanan T, ke kiri F, K, ke bawah ada W, dan begitu pula dengan M2. Ke atas ada T dan ke bawah ada W. Nah, kita bisa ini sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X ini nih, total gaya pada X sama dengan M1 dikali A. Lihat, Fx itu ke kanan, maka T dikurang Fk sama dengan M1 dikali A. T dikurang Fk itu kan tadi mu K dikali N. Masukin mu K dikali N sama dengan M1 dikali A. T dikurang mu K N itu kan M kali G. Tulis M kali G sama dengan M1 dikali A. Pindah ruas, T sama dengan M1 dikali A ditambah mu K dikali Mg. Itu persamaan pertama. Lihat pada sumbu Y.
sumbunya itu ada di M2. Total gaya pada Y sama dengan M2 dikali A. W min T sama dengan M2 dikali A. W itu M kali G, maka M2 dikali G dikurang T sama dengan M2 dikali A. T sama dengan M2G dikurang M2A. Atau bisa kita sederhanakan M2 dikali G min A. Itu persamaan yang kedua. Maka kita eliminasi tegangan tali sama dengan tegangan tali. M2 G min A dari sini, M1A ditambah mu K dikali Mg. Atau bisa kita balik, mu K M1G sama dengan M2G min A dikurang M1 dikali A. Mu K M1G sama dengan M2G min M2A dikurang M1A. Mu K M1G sama dengan M2G min A. Ini dikeluarin ya A ya. M1 plus M2. Mu K sama dengan M1G M2G per M1G dikurang A dikali M1 plus M2 per M1G. Untuk menghilangkan G dan A nya, maka mu K M2 per M1 dikurang A per G dikali M1 plus M2 per M1. Jadi terbukti ya teman-teman. Untuk tegangan talinya, T sama dengan M1 dikali M2G dikali 1 plus mu K per M1 plus M2. Ini dari mana sih? Yuk kita jabarin. Untuk sumbu X nya itu, total gaya di X sama dengan M1 dikali A. Tadi kan T min FK sama dengan M1 dikali A. FK nya mu K dikali N, ditulis T dikurang mu K dikali N sama dengan M1 dikali A. T sama dengan mu K, N itu kan M1 dikali G sama dengan M1 dikali A. Kita dapat A sama dengan T dikali mu K M1G per M1. Itu pertama. Yang kedua, lihat sumbu Y. Total gaya di Y sama dengan M2 dikali A. W dikurang T sama dengan M2A. M2G min T sama dengan M2A. A sama dengan M2G min T per M2. Maka kita eliminasi. A sama dengan A. T dikali mu K M1G per M1 sama dengan M2G min T per M2. Dihilangin M1 dan M2 nya, maka M2 dikali T min mu K dikali M1G sama dengan M1 dikali M2G dikurang T. T M2 dikurang mu K M1 M2G sama dengan M1 M2G dikurang M1 T. T2 plus T1 dikiriin M1 dikali M2G plus mu K M1 M2G. T dikali M1 plus M2 sama dengan M1 dikali M2G dikali 1 plus mu K. Maka kita T sama denganin T sama dengan M1 dikali M2G dikali 1 plus mu K per M1 plus M2. Terbukti ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita melakukan praktikum gaya gesek, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien statis pada gaya gesek akan lebih besar daripada koefisien kinetis. Mengapa demikian? Karena
benda diam akan melakukan lebih banyak gaya daripada benda yang telah bergerak. Yang kedua, gaya gesek dipengaruhi oleh luas permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya pula. Teman-teman, penjelasan saya tadi tentang multimeter analog dan praktikum gaya gesek. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang telah menonton video saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.